Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhib dari Prodi Teknik Elektro kelas 01 dari tahun 001. Saya akan menjelaskan tentang presentase pertemuan ke-14, yaitu korupsi dan anti korupsi berbagai perspektif keilmuan. Tujuan presentasi saya ini yang pertama adalah menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat. Yang kedua, membedakan faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya korupsi. Yang ketiga, menganalisis berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif. Dan poin pertama yaitu pengertian korupsi, yaitu korupsi sudah ada sejak lama terutama sejak manusia pertama kali belajar tentang pemerintahan. Dalam banyak kasus korupsi yang diberitakan di media, korupsi mungkin tidak dapat dipisahkan semenjak adanya kekuasaan, birokrasi, dan pemerintah. Acap kali korupsi dihubungkan melalui politik. Meski tergolong pelanggaran hukum, namun konsep korupsi terpisah dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain menghubungkan politik dan korupsi berhubungan pula dengan ekonomi, program politik, program internasional, kemakmuran rakyat, serta pelaksanaan jangka panjang nasional. Aspek korupsi begitu luas. Wadah perkumpulan internasional seperti PBB mempunyai institusi khusus untuk mengawasi tindakan korupsi skala global. Berikut pengertian korupsi menurut para ahli ya. Yang pertama, Adi Hamzah 2002, bahwa secara harfiah kata korupsi berarti kejelekan, keburukan, ketidakjujuran, suap, maksiat, serta distorsi pada kemurnian. Negara jiran tersebut mempunyai regulasi bebas korupsi. Serta menurut Kamus Umum Bahasa Arab Indonesia, istilah riswah berawal daripada bahasa Arab riswah. Hal ini identik dengan korupsi. Yang pertama, Subekti. Yang kedua, Subekti dan Sirosidijibo 1973. Termuat pada teorium hukum, korupsi dipahami sebagai perbuatan penggelapan, penipuan, delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. David M. Chalmers yang dikutip baru di Lopa menjabarkan perumpamaan dan korupsi berbagai bagian, ialah mengenai khusus penyuapan, mengenai hubungan kerancuan pada bagian ekonomi, serta mengenai kepentingan luas. Perihal tersebut sesuai pemaparan yang berbunyi financial manipulation and delusion injurious to the economy are often labeled corrupt. Jadi, kata korupsi merupakan identitas busuk, jahat, serta merusak. Latar belakangi fakta di atas, korupsi meliputi amoral busuk, melibatkan instansi pemerintahan dan tujuan penyalahgunaan kekuasaan, karena pemberian itu terkait dengan unsur ekonomi serta politik. Selain itu, di posisi layanan keluarga bahkan kelompok di bawah otoritas jabatan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab korupsi. Ada banyak faktor korupsi yang semua berada dalam atau luas pelaku. Mesti setiap insan berbuat korupsi disebabkan godaan duniawi, akan materi, bahkan kekayaan tak tertahankan. Saat Anda tidak bisa menagih keinginan itu untuk menjadi kaya dan Anda bisa mendapatkan kekayaan melalui korupsi, maka seseorang akan menjadi korup. Apabila mengkaji dari perspektif muncul korupsi tersebut, diantaranya disebabkan perspektif kekayaan. Langkah yang salah dalam memandang kekayaan dapat mengakibatkan langkah yang salah pula untuk memperoleh kekayaan. Dapat mengakibatkan langkah yang salah pula untuk memperoleh kekayaan. Hal ini sengaja juga dikatakan Eri Riana Serja Pamekasan 2008 yang dikutip Nana Puspito dan kawan-kawan 2011, ialah mencontohkan melambungkan dikit delik korupsi negara ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, lemahnya model dan kepemimpinan elit nasional. Yang kedua, lemahnya komitmen dan koherensi dan penerapan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang keempat, belum terbentuk mekanisme pengadilan intern seluruh bank, keuangan, dan birokrasi. Yang kelima, lingkungan kerja, tanggung jawab kerja, dan lingkungan masyarakat. Yang keenam, lamanya keimanan, kejujuran, rasa malu, moralitas, dan etika. Dan serta berikut keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, faktor politik. Sumber akibat terjadinya korupsi merupakan politik. Aspek tersebut dapat ditangkap saat adanya ketidakstabilan politik. Organisasi politik ditunggangi sekelompok penguasa dan saat kekuasaan dimenangkan dan dipertahankan,
Tindakan korupsi diantaranya penyuapan atau money politik adalah hal biasa. Derivasi pilihan tersebut Teras Gomez 2000 yang dikutip Puspito 2011 memberikan penjelasan mengenai money politik sebagai use of money and the material benefit in the pursuit of political influence sebagai pendapat Susanto 2022, yaitu yang dikutip Syamsul Bahri 2008 dalam tulisan yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya, di mana Susanto berpendapat bahwa korupsi di tingkat pemerintahan daerah mengacu pada penerima, memeras, memberikan perlindungan, dan mencuri milik umum untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Di sisi lain, menurut DASIS tahun 2000, korupsi politik meliputi kecurangan pemilu bagi legislator dan pejabat pemerintah, pembiayaan atau manifestasi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan pemilu, dan konfrontasi berleman dengan langkah haram serta metode lobby yang licik. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum dapat dilihat dari dua aspek, satu adalah tingkat legislatif dan yang lainnya adalah mata rantai yang lemah dalam menerapkan hukum. Latar belakang hukum yang buruk dapat dijumpai pada regulasi yang intoleran serta tidak adil, belum jelas dan eksplisit, knowledge serta menyebabkan terjadinya multitafsir, paradoks serta tumpang tindih pada perilaku terlarang. Acap kali tidak memenuhi tujuan dianggap terlampau mudah bahkan terlampau kuat. Kesemuanya memperpeluang regulasi tidak sesuai pada realitas faktual masyarakat, menyebabkan ketidakmampuan fungsi maupun produktivitas, serta akan ada ketahanan. Ada banyak alasan untuk situasi ini, tetapi yang dominan adalah pertama, negosiasi dan perebutan kepentingan antar kelompok di parlemen telah menghasilkan peraturan yang bias dan subjektif. Yang kedua, praktek kebijakan moneter dalam perundang-undangan muncul dalam bentuk suap politik, khususnya dalam legislasi yang menyangkut bidang ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, ada aturan yang fleksibel dan dijelaskan, tumpang tindih dengan aturan lain, nyaman digunakan dan menyelamatkan pelamar. Ancaman sanksi sekali ditujukan dengan ringan agar tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Hamziah tahun 2004 menyebutkan bahwa korupsi rawan terjadi karena kelemahan regulasi perundang-undangan. Antara lain, yang pertama, ada regulasi hukum yang mengikut sertakan keperluan suatu golongan. Yang kedua, derajat regulasi perundang-undangan yang belum layak menaungi. Yang ketiga, regulasi perundang-undangan tidak diperlukan halayak luas. Yang keempat, hukuman terlalu rendah. Yang kelima, ini konstatasi tindakan hukum tidak dipertimbangkan dengan baik. Yang keenam, evaluasi review peraturan perundang-undangan lemah. Kenyataannya bahwa masih terjadi beragam produk hukum era Orde Baru dinilai sangat dominan terjadi oleh tatanan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Karena gerakan produk hukum menaungi legitimasi beberapa keperluan kekuasaan politik dengan maksud membentengi serta menjadi kekuasaan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Artinya permasalahan korupsi diakibatkan oleh faktor ekonomi. Kondisi pemberantasan korupsi tahun 2006 dalam buku Penghasilan Tambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menyatakan bahwa sistem pengajian pegawai erat kaitannya setelah dengan prestasi PNS. Tingkat gaji yang berbeda di bawah standar hidup minimum pekerja merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Pegawai negeri sipil yang merasa pengajiannya tidak sesuai dengan kontribusinya terhadap kinerja kerja usaha, pokoknya tidak dapat menjalani usahanya secara optimal. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dimaksudkan merupakan sekelompok pada makna luas dan termuat tatanan organisasi lingkungan masyarakat. Korupsi acap kali menempatkan organisasi menjadi korban dikarenakan korupsi yang seringkali mempromosikan korupsi karena memberikan peluang atau bahkan peluang terjadinya korupsi. Jika organisasi tidak memberikan kesempatan kepada siapa non korupsi, tindakan ini tentu tidak dapat terjadi. Jadi perspektif organisasi, hal-hal yang mengarah pada korupsi antara lain kurangnya panutan dalam kepemimpinan, budaya organisasi yang tidak sesuai, sistem akuntabilitas instansi pemerintah tidak sempurna. Yang keempat, kecenderungan manajemen tersembunyi di dalam organisasi. Yang kelima, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek perilaku hidup. Yang kedua, aspek sosial. Yang kelima, yang keenam, faktor eksternal, yaitu aspek pandangan masyarakat dalam korupsi,
Ukuran nilai masyarakat berpotensi mendukung terwujudnya korupsi. Ketidaksadaran bahwasanya kerugian atas perilaku korupsi ialah diri mereka sendiri. Yang keempat, ketidakmampuan menganalisis suatu situasi bahwasanya praktik kotor mudah menyeret masyarakat ke dalamnya pula. Kelima, sulitnya masyarakat menemukan langkah yang dapat mencegah serta mengentaskan perilaku kotor agar tidak ikut serta dalam praktik kotor. Yang ketujuh, aspek ekonomi. Penghasilan yang didapati kurang memenuhi kebutuhan hidup setiap orang. Pada situasi menurut beberapa orang yang merasakan hidup bersesak. Yang ke-8, aspek politis. Kontrol sosial ini dirasakan dengan menggunakan beberapa aktivitas yang menguntungkan kekuasaan negara dalam wujud lembaga yang berisi muatan politik. Yang poin ketiga, bentuk-bentuk korupsi dan perilaku korupsi. Yang pertama, realisasi pendapatan negara, yaitu melakukan praktik korupsi serta memperkaya diri sendiri, bahkan menekan orang lain. Yang kedua, dengan maksud menguntungkan diri sendiri bahkan orang lain dengan tindakan korupsi. Yang kedua, suap menyuap, membagikan atau mewujudkan suatu rencana untuk pegawai negeri bahkan pelaksana negara dengan tujuan agar melakukan tindakan suatu bahkan sesuai tindakannya yang dimau. Yang kedua, membagikan barang-barang tertentu pada pegawai negeri. Yang ketiga, membagikan hadiah serta melakukan praktik gelap dengan pegawai negeri. Yang keempat, setiap pegawai negeri bahkan pelaksana negara yang menerima hasil atau janji. Kelima, setiap pegawai negeri bahkan penyelenggara negara yang mendapatkan barang tertentu atau janji dinilai bahkan dipatuhi dijugai pemberian tersebut. Yang keenam, setiap pegawai negeri bahkan pelaksana negara mendapatkan barang tertentu. Yang ketujuh, setiap pegawai negeri bahkan pelaksana negara yang mendapatkan barang tertentu bahkan jadi didapati serta dapat juga dibagikan karena kekuasaan pengenyangannya. Yang tiga, penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri bahkan kurang di luar pegawai negeri ditempatkan melakukan satu jabatan, yaitu pegawai negeri ataupun di luar tersebut ditempatkan melaksanakan beberapa tugas sejalan dengan kedudukannya dengan kontinuitas. Pegawai negeri ataupun di luar hal tersebut ditempatkan melaksanakan beberapa tugas sejalan dengan kedudukan dengan kontinuitas ataupun jangka waktu yang pendek. Pegawai negeri ataupun di luar hal tersebut yang ditempatkan melaksanakan beberapa tugas sejalan dengan kedudukan dengan kontinuitas ataupun jangka waktu yang pendek. Kedua, pemerasan. Pegawai negeri maupun ataupun pelaksana negara bertujuan mendapatkannya kebermanfaatan untuk diri sendiri bahkan di luar dirinya. Pegawai negeri ataupun pelaksana negara sejalan dengan keadaan tugasnya. Pegawai negeri ataupun pelaksana negara sejalan dengan keadaan saat pelaksanaan tugas. Ketiga, tindakan curang. Kontraktor pakar bangunan saat mendirikan bangunan ataupun pedagang komponen keperluan bangunan saat dia menyerahkan keperluan bangunan. Indikasi melalui tindakan kecurangan yang mampu berdampak akan keamanan pihak lain, bahkan barang tertentu ataupun keselamatan negara saat situasi konflik. Masing-masing pihak melaksanakan pekerjaan memantau pembangunan ataupun memberikan keperluan pembangunan secara sadar membiarkan terjadinya perilaku kecurangan, yaitu tabrakan kepentingan saat pengadaan. Yang kelima, gratifikasi. Yaitu definisi gratifikasi yaitu dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat diskon atau pembagian angkutan tanpa bunga, kualitas perjalanan, sarana penginapan, transportasi, wisata, pemeriksaan, cuma-cuma serta jalan lainnya. Diatur pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwasanya setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Andai kata terdapat pegawai negeri atau pelaksana mendapatkan suatu pembagian, hendaknya ia mempunyai kemampuan guna memberi laporan ke KPK. Kedua, bentuk gratifikasi yaitu gratifikasi positif merupakan pembagian hadiah dilaksanakan melalui niat tulus melalui pihak untuk orang lain tanpa bermaksud. Gratifikasi negatif merupakan pembagian hadiah bermaksud mendapatkan balasan pembagian tersebut karena pada kalangan birokrat ataupun pengusaha terjadinya hubungan kepentingan.
Korupsi yaitu telah budaya ataupun budaya tradisi serta menjadi akar di setiap bidang kehidupan, menyebabkan high cost ekonomi di mana seluruh jangkauan harga membumbung naik serta menjadi tidak terjangkau oleh masyarakat, sehingga mempromosikan masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersiksa demi memenuhi kebutuhan seperti harga pokok meliputi beras, gula, minyak, susu, serta beberapa barang pokok lainnya. Keadaannya ini menempatkan anak-anak pada posisi yang tidak menentu. Kesulitan telah menemukan kebutuhan pokok membuat masyarakat menengah ke bawah berpikir guna mengalokasikan seluruh persen uang dimiliki untuk keperluannya. Kelompok rakyat kurang mampu kesulitan dalam menjangkau jasa dengan mudah, contohnya pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, kemudian akses informasi, serta hukum dan lain sebagainya. Sekelompok kurang mampu tersebut menempatkan kebutuhan pokok dibandingkan dialokasikan untuk sekolah. Situasi ini menyebutkanlah sekelompok kurang mampu mengalami kebodohan. Tidak adanya aktivitas pendidikan yang mumpuni tentu berdampak saat mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sulit. Hal ini berujung menempatkan lagi-lagi sekelompok rakyat kurang mampu menjadi miskin seumur hidup. Berdasarkan transparansi dan terdapat hubungan kuat mengenai korupsi. Dalam aturan yang menjadikan semua pilihan kehidupan berdasarkan ialah ketika sosial lebih aspek kemanusiaan. Ketidakbenaran menyebarkan luas sehingga paradoks pihak siapa menunjukkan kebenaran fakta. Ya, demikian presentasi dari saya Abdul Muhib tentang korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif ilmuwan. Ya, demikian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.